Kita sedikit membahas mengenalkan suatu hal yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Kenapa demikian? Karena ada tokoh di kalangan orang yang dikatakan berilmu, tapi punya pemahaman yang memahami kaidah Al-Quran, itu mengambil dari sumber yang salah. Jadi pinter mengambil ilmu sumber cara kaidah menerima Al-Quran dan Sunnah dari sumber yang salah. Masalahnya kaidah yang digunakan juga kaidah menggunakan akal. Maka orang-orang pinter pun akhirnya suka tertipu untuk menggunakan cara tersebut. Sekarang gini, antum punya putra, gitu, punya anak. Anak kenal nggak sama putra antum? Nah, anak bilang putra antum itu nggak bisa sekolah. Nggak bisa dengarkan omongannya guru, nggak usah disekolahkan wis. Udah biarin main-main di rumah aja. Ngapain sekolah? Nggak penting. Nggak akan memberi manfaat buat anak antum. Nggak bisa hafalan. Nggak bisa dengerin omongannya guru. Nggak bisa paham. Ngapain di sekolahin habis-habis? Nggak bisa habisin uang. Anak antum itu nggak punya kemampuan untuk belajar. Sakit hati nggak antum? Kalau anak ngomong kayak gitu. Meniadakan kemampuan anak antum. Kondisinya adalah antum orang tuanya yang tahu ini anak lahirnya bagaimana kesehariannya, sampai sebelum ada pun antum tahu bagaimana prosesnya. Jadi antum yang paling tahu mengkondisikan ini anak. Kemudian anak datang dari Banyuwangi, nggak pernah ketemu anak antum, ngomongin kalau anak antum nggak bisa ngapa-ngapain. Ngelihat anak antum aja nggak pernah. Emosi nggak antum? Itu posisinya antum sebagai orang tua. Orang tua loh ya. Sekarang gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, bukan anak kita. Adalah Tuhan kita yang memberikan kita segala hal, apapun itu. Pokoknya posisinya adalah di atas kita mutlak. Kemudian kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah melihat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berusaha menghubungi kita dengan Jalla Jalaluh, dengan kemuliaannya, tanpa mengurangi Kemudian malaikat tadi menghubungi satu utusan dari manusia, yang mana memang itu sudah mutlak kejujurannya. Itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Semuanya sepakat, mau mereka yang kelompok apapun, semuanya sepakat itu kaidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menggambarkan bagaimana Allah melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Musa taklima, ditakut lagi dengan pembicaraan. Kemudian dengan ayat yang masyhur, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas ars. Kemudian dengan kaidah lagi, Isra Mi'raj. Itulah kenapa kita semua percaya dengan Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Rasulullah dijalankan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj, apa itu Mi'raj? Dalam bahasa sudah jelas dinaikkan. Menuju mana? Sidratul Muntaha. Di mana di sana? Ngadep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadep kepada Allah, naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Naik. Jadi kalau seandainya ada kaidah yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana, Mi'raj itu kemana? Traveling, keliling. Nggak mungkin. Ke atas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu bukan di atas aras, bukan di atas. Allah itu tanpa jihah, tanpa tempat. Maka di mana? Allah di mana-mana. Di mana Allah, maka di sana ada Allah. Maka buat apa kita beriman dengan Isra Mi'raj? Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan seperti ini tentang dirinya. Ini loh saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kenal dengan Allah siapa? Rasulullah. Kenapa demikian? Orang manusia terakhir dari muka bumi yang pernah mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung setelah Musa. Yang paling dekat dengan kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu nggak pernah lagi ada yang pernah mendengarkan suara Allah. Sedekat itu hubungan Allah Rasulullah SAW dengan Allah.
Maka seharusnya yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah. Kemudian Rasulullah menggambarkan tentang Allah. Apa seharusnya yang kita lakukan sebagai orang yang nggak pernah tahu siapapun, apapun, bagaimanapun kondisinya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang menceritakan tentang Allah siapa? Allah sendiri. Kemudian siapa? Rasulullah, dari manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang yang nggak punya jalur dalam menuju interaksi kepada Allah, bagaimana mensikapi tadi? Mensikapi kabar tadi gimana? Ya tinggal percaya toh ya. Ya udah, amantu billah. Ya udah, aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana berimannya? Ya udah, seperti apa yang digambarkan. Allah menggambarkannya A, ya udah saya beriman A. Rasulullah menggambarkan di sifat yang lain adalah A, B, C, D. Ya udah, beriman saja A, B, C, D. Loh, kemudian ada kaidah dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Contohnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Musa. Allah berkata dia berkata. Semuanya tahu apa itu berkata. Kemudian Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah sama sekali. Kaidah gampangnya gimana? Allah berbicara. Tapi bagaimana Allah berbicara? Ya sudah, dengan berbicaranya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nggak tahu. Ya nggak mungkin sama dengan kita berbicara. Kucing itu berbicara nggak antar kucing? Berbicara mereka, ada interaksi mereka. Burung, antar burung, ada interaksi nggak? Ada interaksi. Buktinya, dalilnya apa? Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara dengan hudhud. Itu menunjukkan sebenarnya hewan itu mereka juga punya interaksi. Apakah sama dengan interaksi kita? Salaman, cipika-cipiki, social distancing, pakai masker? Enggak juga. Beda jauh. Antara manusia yang punya akal dengan hewan yang nggak punya akal, tapi mereka punya pikiran dan mereka punya iman, itu berbeda bagaimana interaksinya. Maka akal yang salim, akal yang sehat, nggak perlu banyak mikir ke sana. Jadi justru akal yang sehat itu bukan orang yang segala hal harus difikirkan. Bukan masalah yang besar difikirkan jadi masalah besar. Orang yang pintar, akal yang sehat adalah mampu bijak memberikan sikap sesuai dengan porsinya. Kalau ada apa yang harus diterima, ya langsung diterima aja. Ada yang harus dipisah, ya harus dipisah saja. Ada yang harus ditinggalkan, ya tinggalkan saja. Kok ya membedakan antara kucing ngomong sama tikus ngomong harus didebatkan? Itu enggak perlu. Nah, ini masalahnya berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah, tinggal beriman saja. Allah berkata. Allah berbicara kepada Musa. Sebagaimana berbicara, ya berbicara yang sudah kita pahami. Loh, kan Allah nggak sesuai dengan makhluknya. Ada dalilnya. Ya udah, berarti berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya kita makhluknya. Masalahnya Musa alaihissalam dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menggambarkan bagaimana Allah berkata langsung. Bagaimana sifat berkatanya? Selain memang Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya udah kita beriman gitu saja. Toh kita tahu Allah berkata dengan cara bagaimanapun itu tidak akan merubah kita semakin beriman atau tidak. Apakah amalan kita akan diterima atau tidak? Ya memang kita beriman dengan Allah berkata atau tidaknya itu berkaitan tentang keyakinan kita, surga dan neraka itu maksudnya. Tapi ketika kita harus membahas itu, bagaimana Allah berkata, apa manfaatnya buat kita? Masalahnya kita kan pengen mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat. Makanya kita membahas sifat Allah lebih dalam lagi. Iya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lebih dalam, tapi kok pakai akal? Ya Allah ngasih tahu caranya gini, ya udah terima aja caranya gini. Allah memberitahu tentang sifat Allah sendiri, ya udah ambil sifat itu. Enggak usah membantah, enggak usah diputar. Katanya pengen dekat, tapi kok keblinger. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Kemudian dibantah, Allah Subhanahu Wa Taala turun. Turun beneran enggak? Turunnya yang turun itu kemampuannya atau Allah dzatuhu? Tentunya ini ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama ahlu sunnah sendiri. Berarti kalau seandainya Allah turun dari arsy ke sama'id dunya, kan jauh ya, dari langit 7 sampai langit 1 di sepertiga malam terakhir. Sedangkan bumi kita katanya bulat ya, bulat atau datar? Bulat dan berputar. Nah sekarang kita di sini sepertiga malam terakhir, di lain waktu ada yang tengah malam, ada yang pagi.
Dan setiap wilayah itu nanti akan mendapatkan sepertiga malam terakhirnya. Dan gak pernah lepas dari muka bumi sepertiga malam terakhir itu. Selalu nanti kan giliran ya, muter dia. Kalau memang penganut bumi bulat. Benar gak? Bumi bulat gak? Itu intinya. Berarti kalau demikian, Allah Subhanahu wa taala kapan kembali ke Arsy? Kapan Allah turun? Kapan kembali ke Arsy? Lah, katanya Allah Subhanahu wa taala di atas Arsy. Kok sekarang turun di langit dunia? Kemudian setiap waktu mendatangi sepertiga malam terakhirnya bumi yang lain. Waktu-waktu yang lain. Loh, kapan naiknya ke Arsy? Gimana bantahnya? Gimana bantahnya? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segalanya. Yang mikir Allah kalau turun kemudian nggak bisa di atas Arsy, kemudian mikir kalau Allah di sini kemudian nggak bisa di sana, yang mikir Allah Subhanahu wa taala harus ngikuti jam setiap jam gitu, kemudian mungkin itu kan kemampuan manusia yang terbatas. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah tinggal beriman aja kok repot. Apa yang dituntut dari hadis tadi? Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi buat apa? Mendengarkan permintaan kita kemudian dikabulkan, mendengarkan ampunan kita kemudian kita diampuni. Gak usah mikir ya apa Allah turunnya. Itu loh bagaimana kita berinteraksi dengan Rabb kita. Itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kok ada sebagian orang yang mengatakan, loh kalau Allah Subhanahu wa taala turun, berarti kayak manusia dong. Kayak makhluknya dong turun. Yang sebelumnya tadi di atas kemudian turun. Loh, kemarin kan nggak turun. Tadi siang kan nggak turun. Berarti malam ini baru turun. Berarti Allah barusan melakukan suatu hal yang baru. Berarti ada Tuhan yang beda. Tuhan yang ada di atas Arsy sama Tuhan yang turun di bawah yang ke bumi. Sama Tuhan yang sedang turun. Itu makin muter ya. Antum mumet ya? Mumet. Ini pikirannya orang-orang mumet. Kemudian mengatakan, oh ini sifatnya makhluk. Nggak boleh. Kita harus tinggalkan. Kita nggak harus beriman. Lalu gimana? Orang-orang yang beriman dengan ayat itu, mereka adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekarang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Kita yang terima saja dengan demikian, atau orang yang menyerupakan dengan Allah, kemudian akhirnya menolak dalil. Siapa yang musyabbiha? Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Yang satu apa yang kedua? Yang menerima dengan apa adanya. Itu satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada orang yang, oh ini mirip dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Oh, tangannya Allah seperti makhluk. Allah punya tangan dong. Manusia punya tangan. Berarti Allah seperti manusia. Oh, enggak boleh. Berarti Allah enggak punya tangan. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Kelompok yang kedua. Apa kesalahannya? Pertama, dia menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Itu pertama. Kedua, akhirnya dengan penyerupaan tadi dia menolak dalil. Double kill. 2 kali kesalahannya mutlak. Akhirnya keikut dosa yang ketiga. Apa? Dia menyalahkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tuduhan. Lempar batu sembunyi mukanya. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kami menciptakan Adam dengan tangan kami. Kemudian ada orang-orang yang, oh Allah itu punya tangan, manusia punya tangan. Berarti Allah nggak boleh punya tangan. Kenapa? Manusia sudah punya tangan. Kalau Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti Allah kayak manusia. Pertama ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti bukan tangan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kemampuan. Berarti dia menolak dalil tadi ya. Padahal kalau antum tahu dari Nabi Adam sampai nanti Imam Mahdi, ada nggak satu manusia yang diciptakan bukan selain dari kemampuan Allah? Semuanya pasti diciptakan dengan kemampuan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Adam alaihissalam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku langsung. Kalau seandainya yang dimaksud dari 2 tangan tadi adalah kemampuan, maka apa kelebihan Adam? Di antara mukjizat Adam adalah diciptakan dari tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau yang dimaksud dari tangan tadi adalah kemampuan, kudrah, maka apa keutamaan Adam? Apa mukjizat Adam dari ayat tadi disampaikan? Berarti ayat tadi nggak ada artinya, nggak ada keutamaan di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata pada iblis, loh kamu kok
nggak mau sujud? Nabi Adam itu aku ciptakan pakai tanganku. Kalau yang dimaksud tangan adalah kemampuan, iblis juga diciptakan dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan Adam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, baru di situ kita menggunakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kita imani bagaimana tangan Allah ya kita nggak tahu. Lah wong tangan kita dengan tangan kucing aja beda. Kucing punya tangan enggak? Enggak dong, Pak. Itu kaki semua, Pak. Ayam kakinya ceker 3, manusia kakinya 2, sama-sama 2, sama-sama napak, sama-sama jaga keseimbangan. Beda bentuk kakinya. Wal'iyadzubillah kalau sampai menggambarkan Allah itu seperti makhluknya. Kemudian akhirnya menolak dalil tadi. Itu adalah salah satu bukti dari kebelingeran yang nyata. Keblinger banget. Nah, sebenarnya siapa sih mereka yang suka muter-muter ini? Apa sih muaranya kok mereka akhirnya muter-muter di situ? Akhirnya mereka menghabiskan waktunya untuk memuter-muter tadi. Dan akhirnya mereka juga membebani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya mereka harus belajar lebih dalam. Buat apa? Buat bantah mereka, nambahin kerjaan mereka itu. Kayak matematika. Matematika itu kan kalau rumusnya semuanya sudah dipecahkan, mereka cari rumus baru lagi tuh. Cari rumus lagi, kemudian dipecahkan lagi, kemudian diajarkan lagi ke mahasiswa. Padahal semuanya mahasiswa nggak ada yang butuh. Tauhid itu sudah lurus. Al-Quran itu sudah lurus. Akidah Allah itu sudah lurus. Kita tinggal beriman. Akhirnya munculnya kelompok-kelompok ini. Mana mereka munculnya di tahun-tahun yang sudah lama lagi. Akhirnya kan mahasiswa harus mempelajari mana muara kesesatan mereka. Buat mengantisipasi kemana mereka nyebar. Pemahaman apa yang akhirnya diambil dari mereka. Pecahan-pecahannya itu kita harus pelajari. Dan tahun-tahunnya kita harus pelajari juga. Biar apa? Biar tahu kesesatan ini munculnya di mana, sebabnya apa, kemudian mana mereka ngikutnya. Jadi mereka nggak bisa serta-merta, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kok. Ini akidah, memang meskipun ini datangnya setelah Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i pasti ikut akidah ini. Kita langsung tahu Imam Syafi'i dengan akidah tertentu, yang Anda sebutkan insya Allah untuk semua paham. Itu jaraknya jauh, setelah Imam Syafi'i jauh. Nah, itu fungsinya kita tahu zaman. Yang penting apa? Gara-gara mereka kita harus ngitung angka lagi. Kalau seandainya nggak ada mereka kan kita tinggal aman tuh bilang udah kelar tuh. Nggak ada itu pelajaran akidah, nggak ada. Usuluddin nggak ada. Ngerepoti mereka. 4 tahun cuma disuruh mempelajari kesesatan mereka. Yang nggak 4 tahun, 3 tahun setengah. Di situ di Madinah kita mempelajari bagaimana mereka muncul, siapa mereka, bapak mereka bagaimana bapak orang sesat ini belajar. Kita suruh mempelajari keluarga orang sesat, gara-gara dia sesat. Kan amin kerjaan. Nah, bagaimana mereka muncul? Dulu Islam itu kan munculnya dari Jazirah Arab. Akhirnya nyebar, salah satu penyebaran Islam ke arah Syam. Syam itu sekarang itu Palestina, Yordan, Suriah, satu lagi. Itulah pokoknya ada 4 wilayah sekarang. Wilayah Syam atasnya Saudi. Ke atas ke arah utara berarti ya. Di situ adalah puncak peradaban Romawi ketika itu. Romawi di sana besar-besarnya. Kenapa demikian? Karena memang paling besar. Nah, Romawi itu kan negara kerajaan yang udah lama tuh. Yang dibangun ideologinya dibangun atas pemahaman-pemahaman antah berantah. Ya kerajaan besar, pasti dijatuhkan. Nah, Indonesia saja negara yang cuma baru 75 tahun, pemahamannya dibangun di atas segala aspek kehidupan. Pemahaman orang semuanya dijadikan satu kaidah. Undang-undang itu diambil dari mana? Enggak semuanya dari Islam. Ya banyak Islam yang mayoritas, enggak apa-apa. Insya Allah kita beriman dengan itu. Apalagi dengan kerajaan Romawi yang sudah berabad-abad. Pasti dibangun di atas semua ideologi lintas zaman. Salah satunya adalah ideologi Yunani kuno. Yunani dulu pernah menuju keberadaban yang tinggi. Yang sampai puncaknya kita nggak tahu sampai mana ketinggiannya. Tapi masalahnya fitrah manusia selalu membanggakan orang tua daripada membanggakan anak. Itu fitrah. Bapak saya dulu seperti ini. Daripada menyiapkan anak supaya bisa menjadi orang yang dibanggakan. Begitu pula dengan orang-orang yang keblinger zaman. Para ahli sejarah, kalau mereka itu orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, mereka rata-rata mengedepankan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Lebih memuja peradaban orang-orang terdahulu daripada mempersiapkan supaya sejarah hari ini sama seperti yang dahulu, sama hebatnya atau lebih hebat.
Dan itu fitrahnya para raja. Raja-raja Islam, mereka menyiapkan anak-anak mereka supaya lebih hebat daripada mereka, lebih hebat daripada kakek mereka. Bukan seperti raja-raja terdahulu yang selalu mengedepankan orang-orang terdahulu. Ini orang-orang penganut bahwa sejarah yang pernah lalu itu selalu sejarah yang lebih hebat. Akhirnya mereka melihat Yunani kuno adalah suatu kerajaan atau peradaban yang sangat maju. Salah satunya ideologinya adalah ideologi yang tinggi. Ideologi orang Yunani kuno. Apa ideologi mereka? Ideologi tanpa hidayah. Mikir-mikir. Mereka mengedepankan ya karena memang kebutuhan untuk mengimani sesuatu itu adalah kebutuhan yang pasti. Kebutuhan fitrah. Gak ada orang yang lahir kemudian dia dikasih makan secara kecukupan kemudian dia merasa cukup sampai meninggal. Gak mungkin. Fitrah hatinya itu akan mencari. Ini semua pasti ada penciptanya. Fitrah ketika dia merasakan dia gak mampu menghadapi sesuatu yang dia gak mampu. Ketika dia sakit, dia gak bisa mampu menghadapi ini sendiri. Gak mampu dia. Dokter aja gak mampu. Maka pasti ada yang mampu yang dia bisa minta tolong. Itu fitrah. Bawaan kita memaksa kita untuk mencari itu. Maka orang-orang yang gak mendapatkan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin zaman-zaman terdahulu atau orang-orang yang jauh dari Rasulullah, mereka akan mencari tahu tentang ini. Mereka nggak nemu Rasul, ya udah mereka mencari apa yang mereka dapatkan. Kemudian mereka menyimpulkan, kemudian mereka muter-muter dengan kata-kata mereka. Itu asal mulanya Yunani kuno. Yang mereka itu di zaman-zaman Romawi dipakai masih. Pemikiran-pemikiran seperti dewa-dewa dan sebagainya. Orang-orang Romawi ngapain cari dewa? Mereka kan udah kuat. Ngapain mereka harus pakai dewa matahari, dewa bulan, dewa langit? Ngapain? Mereka sudah kuat. Kenapa? Mereka membutuhkan asupan rohani. Supaya apa? Supaya mereka berani. Saya dilindungi oleh dewa langit. Saya dilindungi oleh dewa bumi. Supaya apa? Mereka punya keyakinan rohaninya. Mereka butuh. Akhirnya mereka cari. Itu dia yang digunakan oleh Romawi. Islam masuk ke sana, menghancurkan mereka. Yang masuk Islam kan gak cuma orang-orang Arab. Yang memang mereka dari awalnya beriman dengan Rabbu Ibrahim. Tuhan Ibrahim enggak. Mereka juga akhirnya yang masuk Islam adalah dari orang-orang Romawi juga. Yang masuk Islam kemudian mengikut ilmu yang dibawa oleh orang-orang Arab tadi, ya alhamdulillah Islam, beriman. Ada yang masuk Islam kemudian ngikut saja apa kata dai yang dikirim, ya udah, berarti dia menjadi muqallid, menjadi orang yang fanatik dengan gurunya. Aman. Masalahnya ada yang enggak belajar dengan Islam, kemudian berbicara dengan sisa-sisa peradaban Romawi tadi, kemudian dia menyimpulkan peradaban Romawi tadi digabungkan dengan Islam, kemudian berbicara tentang Islam, menjadi dai-nya Islam. Kebetulan dia orang yang pintar ngomong, akhirnya banyak yang beriman, akhirnya banyak murid, akhirnya sampai sekarang kita tahu-tahu kapan mereka munculnya. Masya Allah, meskipun dia dolal, tapi kepintarannya menjadikan namanya kekal sampai sekarang. Itu asal mulanya. Pertumbuhannya ini yang kita maksud itu apa? Ilmu ahlil kalam. Kalau antum sering dengar apa itu ahlil kalam? Apa itu ilmu kalam? Apa itu ilmu mantik? Ini muter-muter dalil. Istilahnya itu. Mereka munculnya ya di sekitar tahun 100-an Hijriah. Berarti sekitar ya Islam sudah menyebar sejauh itu. Khulafaul Arba' mereka sudah syahid. 4 khalifah sudah syahid. Akhirnya muncul khalifah Umayyah. Inilah mereka sudah mulai banyak yang merongrong. Kemudian mereka itu ada salah satu tokoh yang terkenal. Di antara mereka adalah Ja'ad bin Dirham. Itu dia muridnya orang Yahudi. Yahudi tadi nasabnya ada nanti ketemu sama orang yang membunuh Umar juga. Intinya adalah mereka belajar dari orang Yahudi. Kenapa Yahudi? Karena Yahudi orang-orang kuno. Orang-orang punya peradaban kuno yang mereka juga memakai muter-muter kata juga. Orang Yahudi seperti itu. Kemudian Ja'ad bin Dirham ini punya murid Jahm bin Safwan. Itulah akhirnya kita dengar kata Jahmiyah. Ada kelompok Jahmiyah. Kemudian muncullah Mu'tazilah dengan pemahaman yang sama. Itulah ahlul kalam. Sampai akhirnya ke peradaban Al-Ma'mun. Kenapa saya katakan Al-Ma'mun? Al-Ma'mun ini termasuk khilafah Umayyah atau Abbasiyah? Seingat anak Abbasiyah. Al-Ma'mun itu sudah Abbasiyah, seingat anak. Kenapa puncaknya kepada di zaman beliau? Afan kalau ada yang salah ya, mohon koreksi. Karena di zaman beliau Al-Ma'mun ini adalah orang yang cerdas, pintar,
ahli strategi perang, tapi masalahnya zaman hidupnya dihabiskan untuk perang. Jarang duduk di majelis para ulama. Kemudian dengan keilmuannya, beliau pengen menerjemahkan buku-buku barat, buku-buku Yunani, buku-buku yang bukan orang Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku sesat diterjemahin. Akhirnya yang belajar kesesatan tadi nggak hanya orang yang paham bahasa sesat tadi, orang-orang Arab juga akhirnya belajar. Lalu orang Arab itu sudah pada tipikalnya pada malas untuk belajar. Loh iya loh, jangan antum pikirkan orang Arab itu mereka semuanya semangat. Enggak. Mereka itu punya karakter juga barbar. Kalau udah perang ya udah perang aja, nggak usah belajar. Yang belajar ya udah belajar terus. Mereka punya sifat seperti itu loh. Yang pinter ya pinter banget, yang enggak ya naudzubillah min dzalik. Nah, yang pinter-pinter ya aman selamat. Yang mau belajar ya aman selamat. Yang keblinger-keblinger ini akhirnya mereka wah ada ilmu baru nih, keren nih. Bahasanya bahasa terjemahan, bukan bahasa Arab dari zaman bapakku nenekku, bosen. Itu mulu yang dibahas, muter-muter. Ya kan sebenarnya Al-Qur'an itu kan simpel. Itu mulu yang dibahas, bosen. Apalagi memang untuk pengajaran itu kan di sisi syaiton ya, jadi cepat bosennya. Antum kalau dengerin kajian tauhid mesti cepat ngantuknya. Itu fitrah sudah. Kalau dengerin sirah, wah melek. Fikih yang ada perbedaan pendapat, seru. Ada yang antem-anteman ini, kelompok ini ngantem ini, kelompok ini, wah sangat seru gitu loh. Kajian Ahlus Sunnah aja bahasnya tentang perbedaan pendapat dengan kelompok sana kelompok sini. Tapi kalau udah tauhid yang menyatukan kaum muslimin di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngantuk Masya Allah. Nah ini juga ini orang-orang para pemuda-pemuda Arab zaman itu. Mereka akhirnya dari jasanya Khalifah Al-Ma'mun membaca terjemahan-terjemahan Yunani tadi. Yang isinya adalah muter-muter suatu ilmu yang nggak ada kaidahnya. Kenapa demikian? Kita nggak bisa menyalahkan Yunani. Pemahaman Yunani kuno nggak bisa menyalahkan. Mereka peradaban, oke, mereka punya peradaban. Mereka juga masalahnya mereka itu nggak punya Tuhan. Masalahnya mereka itu pencari Tuhan. Mereka itu mencari Tuhan dengan akal mereka, dengan akal pikiran mereka. Yang bisa jadi mereka menciptakan itu tanpa mengimani Rasul di zaman mereka. Akhirnya mereka menemukan rumus, kok ya kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah punya rumus dari Rasulullah, kok pakai dengerin rumus mereka itu loh. Rumusnya apa? Harus masuk akal diantaranya. Datang dalil Al-Quran, masuk akal nggak? Nggak masuk akal, tendang. Datang dalil lagi, masuk akal nggak? Nggak, tendang. Kalau masuk akal, ya terima. Yang ditendang tadi gimana? Kita nggak beriman dong? Nggak. Kita harus bikin dulu dia masuk akal, baru dimasukkan ke akal. Akal jadi patokannya. Nah masalahnya dari si pencetus sampai ke zaman kita, yang punya akal banyak. Akhirnya standar supaya bisa masuk akal jadi buahnya. Lah, kita yang belajar harus ngapalin lagi tuh. Itu mereka sudah keblinger, bikin orang keblinger lagi. Itu zaman mereka. Akhirnya muncul menjadi sangat besar itu zaman Al-Ma'mun. Kenapa? Mereka akhirnya punya kekuatan, punya power. Sampai akhirnya pada fitnah Al-Ma'mun mengimani bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Al-Qur'an kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, masalahnya kan mereka enggak beriman dengan firman. Mereka kan enggak beriman kalau Allah berbicara. Kenapa? Kaidahnya, kalau Allah Subhanahu wa taala sekarang berbicara, berarti tadi enggak berbicara toh? Berarti Allah punya sifat baru. Lalu mana yang kita sembah? Kita menyembah Allahnya atau menyembah omongan Allah Subhanahu wa taala yang baru muncul barusan? Berarti kalau kita beriman dengan omongan Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Masuk akal enggak? Jadi omongan Allah Subhanahu wa taala mereka fahamkan adalah zat yang keluar dari Allah, yang harus disembah juga. Kenapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menyembah omongan Allah, kita juga berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan omongan Allah. Bingung enggak Anda? Nih, Muhammad, ini gimana nalarnya gitu loh. Nalarnya kemana? Enggak ada nalarnya. Kita dan harus dipaksa menalar supaya cepat hafal gitu. Itu asal mulanya. Akhirnya mereka enggak beriman dengan firman Allah. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk yang diciptakan Allah. Sampai puncaknya ya Al-Ma'mun Khalifah. Orang-orang sekitarnya nih, seorang-orang buruk rupa ini, mereka mengatakan Imam Ahmad gak mau beriman dengan akidah yang kamu anut. Paksa Imam Ahmad untuk menjadi orang yang beriman dengan bahwa Al-Quran itu makhluk. Gak mau Imam Ahmad.
Gurunya Imam Ahmad sampai akhirnya ya bertipu muslihat. Gurunya Imam Ahmad itu memegang mushaf seperti ini. Mushaf, sudah bermushaf ya. Al-Quran kan? Kullu ma biyadi makhluk. Itu kata guru Imam Ahmad. Apa yang ada di tanganku adalah makhluk. Al-Quran, mushaf. Akhirnya Al-Ma'mun beriman. Percaya, oh ini gurunya Imam Ahmad sudah beriman dengan akidah Mu'tazilah. Ya udah, lepaskan. Karena memang tipu muslihat demi mengamankan. Kalau seandainya gurunya Imam Ahmad di penjara juga, siapa yang mengajarkan syiar? Tapi salahkah gurunya Imam Ahmad? Kullu ma biyadi makhluk. Apa yang di tanganku adalah makhluk. Benar enggak? Bukunya itu loh. Mushaf itu kan buku. Yang nyiptakan buku siapa? Manusia. Maka makhluk bukan? Ya makhluk. Kenapa yang menciptakan manusia? Kecuali kalau dibuka, kemudian firmannya dibaca, maka yang kita baca adalah firman Allah, bukan makhluk, tapi kalamullah. Itu tipu muslihatnya. Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah menjadi imam terakhir Ahlussunnah wal Jamaah yang ketika itu diuji oleh Al-Ma'mun. Kamu percaya nggak kalau Al-Quran itu makhluk? Enggak. Percaya, kalau enggak kamu tak penjara, kamu nggak boleh dakwah. Enggak. Nah, guru-gurunya sama murid-muridnya Imam Ahmad bisiki, ya Imam, tipu muslihatlah seperti gurumu sehingga kamu aman. Kata Imam Ahmad apa? Antum lihat di depan istana, itu banyak ribuan orang yang menunggu menyaksikan kejadian ini. Kalau saya mengatakan Al-Quran makhluk, selesai. Nggak ada lagi orang yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Imam Ahmad akhirnya dipenjara, diboikot, disiksa atas pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Apakah gurunya Imam Ahmad salah? Ya enggak. Karena demikian, Imam Ahmad dipenjara nggak bisa dakwah. Siapa yang dakwah? Gurunya Imam Ahmad. Ya masing-masing tipu muslihat dengan caranya sendiri. Tapi karena Imam Ahmad adalah tonggak terakhir, akhirnya Imam Ahmad gak mau menipu muslihat. Karena memang menjadi orang yang akhirnya menjadi rujukan di zamannya. Imam Ahmad ini imam terakhir kan dari 4 imam arba, yang paling muda dan terakhir. Menjadi rujukan ketika itu kaum muslimin. Kenapa kok akhirnya? Ini asal mulanya Jaham bin Sofwan. Kok akhirnya punya pemahaman demikian? Jaham bin Sofwan itu pernah jalan-jalan. Masalahnya Jaham bin Sofwan ini bukan seorang thalib ya, bukan penuntut ilmu yang memang mempelajari Al-Quran dari sumbernya, kemudian diterjemahkan, difahami sendiri. Enggak. Dia orang yang mencelok sana, mencelok sini, mencelok sana, mencelok sini. Nah, datang dia pada suatu kelompok. Dia lagi jalan-jalan, beda keluar kota, ketemu sama kelompok orang yang tidaklah menyembah sesuatu kecuali yang kelihatan saja. Ada kan kelompok orang yang dewanya harus kelihatan. Nah itu nanya ke Jaham bin Sofwan. Kowe duwe Tuhan enggak? Kamu punya Tuhan enggak? Punya. Gimana bentuknya? Enggak tahu. Saya enggak pernah melihat, kata Jaham. Gimana suaranya? Oh saya enggak pernah dengar. Gimana bentuknya? Saya nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Di mana sekarang? Saya nggak pernah tahu tempatnya. Loh sebenarnya Tuhanmu itu ada apa enggak? Katanya Tuhanmu itu ada. Tapi kok kamu nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, nggak pernah mencium aromanya, nggak pernah mendengar suaranya, nggak pernah melihat sedikit pun cahayanya. Itu kata orang-orang penyembah berhala tadi. Kan penyembah berhala kan Tuhannya ada ya, kelihatan bisa dipegang, atos, watu. Akhirnya masalahnya Jaham ini orang bodoh. Mendengarkan kayak gini, oh iya ya. Gara-gara mendengarkan syubhat yang gampang ini, akhirnya dia sampai bertafakur 40 hari tanpa sholat. 40 hari stres. Aku ini punya Tuhan. Kok saya nggak pernah lihat ya? Akhirnya dia mikir selama 40 hari yang mana sampai menghabiskan orang yang kalau punya kemampuan. Ada loh orang yang punya kemampuan mikir itu. Dia sampai tidur pun, otaknya terus berpikir. Antum pasti ada sekitar antum orang yang sulit tidur. Kenapa? Baru mau tidur kepikiran sana, gerobak dagangku mau kok gini ya. Coba kalau tak tambahin lampu gini gimana? Becakku ini kita kurang sayap, kurang motor. Ada orang yang punya mikir itu pikirannya jalan terus, waktunya tidur mikirnya jalan terus. Nah, termasuk mungkin Jaham ini. Tapi yang dipikir tentang Allah tanpa ilmu. Kalau Allah itu ada, harusnya ada sifatnya, harus ada baunya, harus ini nih. Mikir sampai 40 hari sampai dia nggak sholat. Islam kok mikir gak sholat. Akhirnya setelah 40 hari dia keluar menghadapi orang tadi. Tuhanku ada. Sekarang gini, si Jaham itu membalas dengan
pemikiran juga. Sekarang saya tanya ke antum, ke jenengan orang penyembah berhala. Kamu itu hidup nggak? Hidup. Kamu punya jasad nggak? Jasad. Kamu punya roh nggak? Punya nyawa nggak? Punya nyawa. Lah, bentuknya nyawa itu ya apa? Di mana nyawa kita? Kita kan punya roh. Antum bisa jawab nggak? Di mana roh kita? Di jasad kita. Bagaimana bentuk roh kita? Kita nggak tahu. Bahkan dokter yang menservis tubuh kita nggak bisa melihat roh. Karpe dewe roh itu. Roh mau muncul, mau keluar ya keluar aja. Tanpa sebab pun dia ya keluar aja. Tiba-tiba nanti jadi, oh ini corona. Nggak bisa ya. Jadi hanya, di mana rohmu? Bentuk rohmu itu gimana? Bentuk nyawa itu gimana? Nggak tahu. Apa bau nyawamu? Nggak ada. Ya udah. Tapi nyawa itu ada nggak? Ada. Kata si orang penyembah berhala tadi. Berarti seperti itu pula dengan Allah. Allah itu nggak kecium, tapi ada. Allah itu nggak terlihat, tapi ada. Allah itu nggak terdengar, tapi ada. Allah itu atas segalanya mampu. Allah nggak bertempat. Allah ya dimanapun ada. Bagaimanapun Allah ya seperti itu, tapi tetap ada. Meskipun kita nggak merasakan. Bagus nggak jawabannya? Bagus nggak? Bagus. Dan kaidah ini digunakan oleh a'immatus salaf untuk membantah mereka-mereka yang menolak keberadaan Allah juga. Ya perlu juga belajar mantik untuk membantah orang-orang mantik. Ini bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin juga, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menerapkan ilmu ini dalam menafsirkan kitabnya karya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengibaratkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbentuk, tidak berbukti dengan kasat mata, dengan roh. Dengan yang ditemukan oleh Jahm bin Safwan. Kesalahannya di mana? Jahm bin Safwan membantah kesesatan dengan mikir. Kenapa dia nggak kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Cari bocoran dari Allah, ya apa Allah jawabnya? Lalu kita mau ujian Eptanas atau lulusan SD saja, kita harus dapat dari gurunya yang membuat soal tuh. Standar benar itu harus dari yang pemilik kebenaran tadi. Ya harus kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya dia mikir. Itu kholalnya, itu rusaknya. Dan akhirnya semua sumber akidah ahlul kalam sumbernya dari sana. Sampai akhirnya muncul Mu'tazilah. Munculnya dari mana? Dari pengen membantah kesesatan tapi dengan akal. Apa tujuan Jahm bin Safwan tadi? Pengen melindungi Islam kan? Islam itu kuat, kok bisa dibantah sama orang yang gak Islam? Ya udah saya mikir caranya gimana membantah mereka yang non Muslim. Padahal kaum Muslimin sudah punya caranya. Nah dia nggak belajar. Itu loh asal mulanya. Dia pengen sok jadi pahlawan tapi kesiangan. Mana kesiangannya mari asar, tadi sore. Siang pun dia masih terlambat. Itu Jahm bin Safwan. Dan kemudian dia pakai akal, nggak pakai dalil Al-Quran. Begitu pula Mu'tazilah seperti itu. Pengen membantah orang-orang Jahmiyah. Jahm bin Safwan, Jahmiyah ini muncul dulu, kemudian Mu'tazilah muncul. Mepet-mepet lah. Nah Mu'tazilah pengen bantah Jahmiyah. Karena Jahmiyah itu kesesatannya gimana? Mereka menolak semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala mereka tolak. Ya tadi. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran. Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan. Allah Subhanahu wa taala bisa berfirman. Kata Jahm bin Safwan, kalau seandainya aku beriman dengan ayat ini, buat apa aku sulit-sulit berpikir 40 hari? Ya udah, kita nggak butuh. Allah itu punya tangan, Allah punya ini, punya ini. Toh kita juga nggak melihat, ya udah kita nggak beriman saja. Itu Jahm bin Safwan. Akhirnya datang Mu'tazilah. Orang-orang sama, pengen membantah Jahmiyah, tapi dengan akal juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak punya sifat, berarti Allah nggak ada. Karena kalau sifat itu pasti mausufah, ada yang disifati. Kalau nggak ada yang disifati, pasti nggak ada. Ada itu pasti disifati. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tentang dirinya. Kenapa? Allah itu ada. Tapi masalahnya sifat yang untuk bantah Jahmiyah juga diutak-utak sama Mu'tazilah. Mu'tazilah cuma menerima asma Allah saja, tapi nggak menerima sifat. Kenapa asma saja? Karena asma itu hanya nama. Dari dulu sampai sekarang ya nama pasti ada. Kalau sifat itu kan perubahan. Sifat itu kan perilaku. Berarti ada perubahan. Mereka tetap beriman dengan pemahamannya Jahm. Yaitu apa? Allah tidak akan menjadi baru. Maka Allah itu tidak berubah. Allah itu tidak melakukan apapun. Kenapa? Supaya tidak terjadi perilaku baru dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana pokoknya ahlul kalam. Anak bingung sendiri gimana nerjemahinnya. Insyaallah antum paham lah ya. Itulah
Akhirnya muncullah Mu'tazilah. Seperti itu cara berpikir mereka. Jadi antum jangan heran kalau ada ternyata di zaman-zaman akhir ini yang semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW muncul orang-orang yang keblinger tadi. Kemudian mentakwil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Antum perhatikan. Hujahnya mereka itu apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada arsy. Orang duduk itu kan butuh ke kursi toh. Nah, berarti Allah, ya kita orang yang duduk butuh kepada kursi. Berarti Allah duduk butuh kepada arsy. Arsy itu makhluk bukan? Yang menciptakan arsy siapa? Allah. Makhluk bukan? Makhluk, arsy itu makhluk. Berarti Allah butuh kepada arsy yang berupa makhluknya. Wow, ini sesat. Allah kok butuh kepada makhluknya? Sekarang siapa yang ngomong kita itu duduk itu butuh ke kursi? Kita saja yang manusia duduk butuh ke kursi. Kalau nggak ada kursi, ya udah nggak usah duduk toh. Yang menunjukkan kita butuh ke kursi itu siapa? Yang kita manusia aja seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu dengan keinginannya Subhanahu wa taala. Bukan menunjukkan Allah butuh kepada arsy. Yang mengatakan Allah butuh kepada arsy siapa? Ya kalian sendiri. Merumuskan kaidah sendiri, kemudian beriman sendiri, kemudian menolak ayat Allah, kemudian nyalahin orang lain. Itu enggak lempar batu sembunyi tangan, mukulin orang sampai semaput, kemudian ngaku gila. Parah. Antum lihat seperti itu. Nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin bersemayam di atas arsy. Allah butuh kepada arsy dong. Itu kemudian terbantah. Kemudian istawa itu diartikan lain. Istawa itu sudah paham ya? Sudah paham istawa itu bersemayam. Rasulullah pun juga menggambarkan bahwa Allah di atas langit, di sana. Allah selalu bertanya seperti ini. Bahkan Rasulullah berdoa bagaimana? Kita yang enggak tahu apa-apa doa gimana? Doanya gini. Kiblat sujud kita kemana? Tempat sujud. Tapi kiblat kita doa gimana? Kemana? Ke langit. Kita ke atas gini doanya. Anak kecil yang nggak pernah belajar tauhid pun kalau minta ya Allah gini. Sampai Badui yang ditanya sama Rasulullah SAW, yang pengembala kambing itu, di mana Allah? Allah fis sama. I'tiqha fa innaha mu'minah, kata Rasulullah SAW. Bebaskan dia karena dia yang beriman. Nah, kita menggunakan dalil ini nanti dibantah lagi sama mereka. Oh, katanya Ahlussunnah wal Jamaah, kok dalilnya yang digunakan malah ke pengembala kambing. Kamu itu muridnya Rasulullah atau muridnya pengembala kambing? Akalnya kemana? Di situ Rasulullah membiarkan, mengatakan dia adalah mukminah dan gak menyalahkan. Secara gak langsung dia menuduh Rasulullah SAW diam akan kesalahan. Di situ Rasulullah justru malah mentakrir, membenarkan pendapat si pengembala tadi. Dan itu adalah sunnah. Kemudian akhirnya mereka mengganti istawa yang tadi bersemayam dengan istawla. Atau istawla itu apa? Mengalahkan atau menguasai. Padahal dalam bahasa Arab, antum kalau mau membaca istawa sama istawla itu sangat jauh. Akhirnya mereka mengatakan ini adalah takwil. Antum tahu takwil itu apa? Tafsir. Apa itu tafsir? Menggambarkan. Tafsir itu A digambarkan supaya lebih paham lagi tentang A, bukan diganti. Masalahnya antara istawa ke istaula itu bukan tafsir tapi mengganti. Karena nggak ada nyambungnya antara istaula dengan istawa. Istawa itu bersemayam, istaula itu menguasai, nggak ada nyambungnya. Kok bisa yang punya pemikiran ini kok bisa menyambungkan itu? Kita jangan sok bicara bahasa Arab. Itu yang mikir orang Arab. Enggak. Jahm bin Safwan bukan orang Arab. Dia orang penganut Yunani kuno. Dia bukan orang Arab. Kalau dia orang Arab, Jahm bin Safwan itu sudah ada. Antum cari di Wikipedia itu sudah ada. Dia asalnya dari Tirmid. Tirmid itu jauh dari Arab. Bukan orang Arab juga. Makanya keblinger. Kalau dia orang Arab, dia malu pakai kaidah kayak gini. Malu. Sangat jauh penggunaan katanya. Maka kalau seandainya kemudian ada orang-orang yang mengatakan kamu itu bukan siapa-siapa, sok pakai bahasa Arab. Ini yang punya kaidah ini orang Arab juga. Enggak, mereka bukan orang Arab. Sampai orang-orang yang mengikuti cara-cara tadi adalah bukan orang-orang Arab. Munculnya kalau enggak dari Tirmid, Bukhara, Samarkand, Irak, Iran, itu tempat-tempatnya fitnah semuanya muncul di sana. Bukan orang-orang Arab itu mereka. Sampai sekarang ini yang Anda bahas adalah kitab Firqah. Apa itu kitab Firqah? Kitab yang membahas tentang perpecahan Islam.
Mereka yang ngaku Islam tapi kemudian bikin-bikin syariat baru yang bertahan sampai sekarang. Dari contoh-contoh di sini ada 4. Ada 4. Syiah yang masih kuat. Di mana mereka pusatnya? Irak. Kemudian Khawarij pertama kali muncul nyempal dari Islam yang membunuh Utsman, berusaha membunuh Ali, berusaha membunuh Muawiyah. Di mana mereka pusatnya sekarang? ISIS di mana? Irak. Munculnya di sana lagi. Kemudian ada Asy'ariyah dan Sufiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.